Siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Bacaan dari kitab Kebijaksanaan bab 9 ayat 13 sampai dengan 18. Apa yang ada di tangan, tapi siapa gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Bukan sebagai hamba, melainkan sebagai saudara terkasih. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Saudara-saudari terkasih, ada dua kejadian di bulan September yang berkaitan dengan kitab suci. Pertama adalah Santo Hieronymus wafat tanggal 30 September tahun 420. Siapakah dia ini? Paus Damasus meminta Hieronymus merevisi menerjemahkan ke bahasa Latin supaya orang-orang zaman itu bisa mengerti. Saudara-saudari terkasih, Hieronymus mengerjakan ini selama 23 tahun. Roh yang menggerakkannya adalah agar firman Tuhan semakin dikenal, dimengerti, dicintai oleh banyak orang. Peristiwa kedua adalah tanggal 28 September 1569. Yang tadi 30, ini 28, yakni diterbitkannya apa yang disebut Kitab Suci Oso. Ini diterbitkan di Swiss. Ini kitab suci yang diterjemahkan ke bahasa Spanyol. Kerja keras seorang bernama Casiodoro dari Reina. Spiritnya tetap sama dengan yang pertama, agar firman Tuhan semakin dikenal, dicintai, dihidupi oleh banyak orang. Dari Hieronymus tadilah kita mengenal istilah dari bahasa Setogor Hulu itu, ignoratio enim scripturae, ignoratio Christi est. Kalau di bahasa sekayamkan, sungguh yang tidak mengenal kitab suci berarti juga tidak mengenal Kristus. Maka dengan ini kita ingat, mungkin Anda tahu firman-Mu pelita bagi
firman-Mu. Tahu itu ya? Pelita bagi kakiku, terang bagi apa? Coba sama-sama yuk. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudari, sehati dengan gerak Gereja Katolik seluruh dunia, paroki kita juga mau mengkhususkan bulan September ini sebagai bulan kitab suci. Rohnya tetap sama, tujuannya tetap sama dengan Hieronymus, dengan Cassiodoro, yakni supaya semakin banyak orang yang mengenal, mencintai, menghidupi sabda Tuhan. Sebab firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tema PKSN 2022 adalah sumber harapan hidup baru yang kita dalami nanti selama 4 pertemuan di aula bawah mulai hari Selasa. Adalah kitab suci yang dikemas dalam bentuk pertemuan dan refleksi. Lomba mewarnai untuk tingkat PAUD adalah kitab suci yang divisualisasikan dalam warna. Lomba melukis untuk tingkat SD nanti adalah kitab suci yang setelah dibaca dikisahkan ulang dalam bentuk figur, gambar, dan warna. Lomba kuis untuk SLTP dan cerdas cermat untuk SLTA adalah kitab suci yang dibaca, dipahami, diingat, dan dibagikan dalam bentuk pertanyaan dan tanya jawab. Lomba Mazmur adalah kitab suci yang dikisahkan dengan suara-suara yang merdu. Lomba baca kitab suci adalah kitab suci yang dipahami lalu diperdengarkan kepada orang-orang untuk semakin mencintainya. Dan lomba khotbah adalah kitab suci yang didalami, direnungkan, dan dibagikan cara untuk menghidupinya. Segala bentuk kegiatan PKSN 2022 ini kiranya membantu kita semakin mengenal, mencintai kitab suci. Sebab bahasa Setogor Hulu, ignoratio enim scripturae, ignoratio Christi est. Saudara-saudari yang baik, kitab suci, sabda Tuhan, dan tubuh dan darah Kristus adalah santapan kita. Karena itu, bagian besar Ekaristi dibagi 2, liturgi sabda, liturgi ekaristi. Dalam liturgi sabda, firman Tuhan dibagi-bagikan lewat bacaan dan khotbah. Dalam liturgi Ekaristi, tubuh Kristus dibagi-bagikan. Sekuat apapun saya, sekuat apapun Anda, kalau tidak makan yang 2 ini, Anda, saya akan kalah. Semoga bulan kitab suci ini membuat kita semakin lapar dan semakin merindukan sabda Tuhan dan tubuh dan darah Kristus, agar kita menjadi Onesimus, orang-orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Yakinlah kalau Anda berguna bagi kerajaan Allah, yakinlah 100% Anda pasti berguna untuk keluarga Anda. Pasti. Semoga Tuhan menemani peziarahan kita bulan ini semakin mencintai sabdanya. Sebab firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.